Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa? Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ya ini kalau mamanya di sebelahnya Ustadz kayak gini, salah. Biasanya memang kalau kita salam dijawab dulu, jangan langsung gitu ya Pak Ustadz, tapi nggak apa-apa ya. Apa kabar untuk pemirsa yang ada di rumah? Semoga kabarnya tetap sehat gitu kan. Ini luar biasa sekali ya, karena di kesempatan kali ini kesempatan langka karena mereka ini orang-orang sibuk nih pemirsa ya. Masih tentunya di program Lawang Surga. Banyak cara menuju surga. Nah, kita banyak cara tentunya untuk bisa menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau di episode-episode sebelumnya kita sudah menyaksikan tari sufi ya. Tari sufi melalui kesenian pun kita tentunya bisa menguatkan iman kita ya. Kemudian untuk episode kali ini kita bakal membahas perihal musik. Musik bisa menjadi sebagian dari bagian dakwah gitu kan ya. Nah, di samping Aziz sekarang sudah ada pembina atau ibaratnya mentor atau apapun itu. Kita kenalan terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz Nizar. Iya, waalaikumsalam. Salaman sudah nggak COVID? Iya, alhamdulillah sudah bebas ya. Sudah bebas dan Nizar ya. Bebas. Masya Allah, ini art legendnya artis Pekalongan. Kalau ini baru. Ustadz Nizar ya, Masya Allah. Kabarnya sehat ya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kalau dulu ini Aziz mau flashback terlebih dahulu buat pemirsa yang ada di rumah masih kecil, hitanan ngeplaynya apa lagu-lagunya Ustadz Nizar. Sekarang udah ketemu langsung sama penyanyinya ya. Al-Mursidin. Al-Mursidin, Masya Allah. Ini dari kiprahnya dari tahun lama banget ya Ustadz ya. Kalau boleh tahu dari tahun berapa Ustadz? Kalau tahunnya dulu Al-Mursidin lahir itu kurang lebih tanggal 23 April kalau nggak salah. Tahun? Ya tahunnya 2023. Tahun 2003. 2003. Ya, Masya Allah, ini kita kayaknya kaum milenial masih SMP ya waktu itu ya. Ini Masya Allah, Al-Mursidin udah... Tapi sudah sunat juga. kan sunat hitanan sekarang dulu kan 6 SD gitu sih Ustaz. Iya kan? Jadi kan sudah ada lagu-lagunya Al-Mursidin gitu kan ya, Masya Allah. Ini luar biasa sekali kalau kita berbicara karyanya dari Al-Mursidin, kemudian juga kita berbicara perihal kiprahnya di belantika musik di Kota Pekalongan, bahkan di Indonesia gitu, cukup memberikan warna gitu Ustadz ya. Tapi di sini kita bakal membahas perihal ternyata musik itu bisa menjadi bagian dari dakwah gitu Ustadz ya. Karena memang kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala itu sebenarnya banyak lini ya Ustadz ya. Banyak jalan ya, insya Allah ya. Nah, kita bakal membahas, ini kita langsung sama sosok yang ibaratnya berkiprah di bidang musik. Dan kita tahu dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2023 ini bukan waktu yang cukup pendek pemirsa yang ada di rumah. Kita akan sharing pengalaman-pengalaman religius beliau tentang musik sebagai bagian dari dakwahnya gitu. Oke, Ustadz, sekarang Aziz pengen tanya sama Ustadz terlebih dahulu nih. Ustadz, kenapa mengambil akhirnya masuk ke dalam belantika musik ini terkategori rebana ya? Iya. Duror, rebana itu sama aja ya Ustadz ya? Sama aja. Itu mungkin jenisnya untuk alatnya saja yang berbeda ya? Ini ya, jadi kalau rebana itu bisa dimaknani ada beberapa seni hadroh. Artinya marawis itu pun masih dinamakan rebana. Ya. Kemudian yang punyanya Pak Haji Salahuddin itu ya, tempo dulu itu juga sudah dinamakan rebana. Rebana salaf waktu itu, Salahudinan kan. Nah, kemudian simtuduror. Simtuduror ini kalau simtuduror hanya mencakup Jamiah Hadroh Al-Banjari. Jamiah Hadroh Al-Banjari. Hadroh Al-Banjari kenapa kok dinamakan Hadroh Al-Banjari? Karena memang asal-usulnya dari sana, asal muasalnya dari Banjar, Banjarmasin gitu. Maksudnya kita apa istilahnya ya? Aplikasikan gitu kali ya. Aplikasikan daripada dan kita belajar ngunduh ilmunya itu dari Banjarmasin. Kemudian mungkin bisa dikatakan dikreasikan gitu ya sesuai dengan kemajuan masa, kemajuan teknologi. Cuman gitu ini yang nggak bisa rubah itu sampai sekarang ya alhamdulillah memang itu rumusnya rumus Banjar semuanya. Betul. Pakai rumus Banjar ya seperti itu ibaratnya faknya gitu ya. Iya. Faknya itu kuncinya ada di situ. Iya, kuncinya ada situ. Jadi kunci duror itu pasti ada 4.
Kolong 1, kolong 2 berginjing dan merasuk. Itu. Itu 4 kuncinya ya Ustadz ya. Yang hadroh sim tuturor itu Masya Allah, ini satu knowledge ataupun pengetahuan untuk kita semuanya tentunya buat pemirsa yang di rumah. Ini baru ngobrol kunci duror, kameramen sudah 2 menit. Kurang 2 menit maksudnya. Oke, kita ngobrolin tentang ini, apa tuh namanya, sebagai kayaknya sharing ya antara Ustadz Nizar sama pemirsa yang ada di rumah. Perihal kan udah berkecimpung di dunia hadroh ini udah lama sekali dari tahun 2023. Pengalaman 20 tahun lah. 20 tahun pemirsa ya, bukan hampir 2 dekade gitu kan ya. Pengalaman sebagai apa ya, musik ini sebagai media dakwah itu seperti apa sih Ustaz? Musik ini hadroh bisa diistilahkan sebagai media dakwah karena dengan musik hadroh ini sudah barang tentu apa namanya dihiasi dengan bacaan-bacaan sholawat, bacaan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana di situ diiringi dengan musik yang namanya hadroh itu. Yang namanya hadroh itu memang dalam hukum Islam pun diperbolehkan ya, diperbolehkan untuk memukul rebana ataupun hadroh itu. Seperti halnya ketika di saat Kanjeng Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, itu dikarak dengan para kaum Ansor dan Muhajirin, itu semuanya bergembira menyambut kedatangan Rasulullah dengan Tola'al Badru, dan itu secara spontan. Tola'al Badru, ada yang pegang pohon kurma, itu pelepah kurma, kemudian semuanya merasakan kegembiraan yang sangat luar biasa dan tidak terlepas dari rebana ternyata. Tidak terlepas dari musik yang namanya rebana. Maka dari itu, itulah rebana itu diperbolehkan. Karena apa? Dengan adanya Nabi Muhammad SAW disambut di waktu hijrah ke Madinah, itu ternyata Kanjeng Nabi hanya senyum melihat kaum Ansor dan Muhajirin itu ketika menyambut gitu beliau ya kehadiran luar beliau. Biasa ini itu, gitu. Maka dari itu kalau dari segi dakwahnya, media dakwah itu sangat tepat sekali, karena khususnya di Jawa ya, di Jawa, umumnya di Indonesia ini semuanya mungkin orang-orang itu suka yang namanya musik. Betul. Nah, suka sekali yang namanya musik, karena dunia ini tanpa musik insya Allah hampa ya Ustadz ya. Betul sekali kan. Nah, maka dari itu kita sebagai orang katakanlah Ahlussunnah wal Jamaah lah. Amin. Ya, sebagai Nahdiyin juga kita tentunya ikut meramaikan dengan seni yang Islami atau seni religi ini untuk mewarnai dalam dakwah kepada masyarakat luas itu dengan hadroh. Betul sekali. Dengan hadroh atau terbang. Ini sangat setuju sekali ya buat pemirsa di rumah. Karena kenapa? Karena umpamanya kalau punya dakwah, media dakwahnya ini hanya dengan penceramah akan menjadi monoton ya, ataupun membosankan ya Ustadz ya. Apalagi sekarang kita dengan kemajuan zaman, kemajuan teknologi, generasi dunia ini kan dipegang sama generasi milenial yang kecanggihan teknologinya sangat mumpuni gitu ya Ustadz ya. Tapi kalau diisi dengan media dakwahnya itu hanya dengan berceramah, otomatis generasi mudanya ini akan tidak mau mendengarkan. Namun berbeda ketika dikemas dengan musik. Seperti tadi yang disampaikan sama Ustadz ya, tentunya bahwa dengan alantunan ibaratnya sholawat tersebut itu juga sudah ibaratnya masuk ke dalam dakwahnya ya Ustadz ya. Betul sekali, sudah pasti itu kalau yang namanya sholawat. Yang namanya sholawat itu sudah tentu dan pasti itu sebagai salah satu media dakwah. Namun terlepas dari itu juga sholawat itu sangat banyak sekali manfaat dan fadilahnya. Luar biasa. Kadang individu satu dengan yang lainnya pun merasakannya berbeda-beda ya Ustadz ya. Eksperimennya ya, ketika kita mendengarkan sholawat ataupun pujian-pujian untuk Rasulullah SAW, antara Ustadz Nizar sama Aziz itu experience-nya akan berbeda-beda gitu ya. Bisa meningkatkan ketakwaan kita juga, mendekatkan diri kita sama Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan yang tadinya tidak melakukan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, dengan mendengarkan sholawat tersebut udah tergerak gitu ya Ustadz ya. Ustadz, bisa diceritakan satu experience ketika Ustadz melantunkan lagu sholawat, kemudian bisa benar-benar meningkatkan ketakwaan Ustadz ataupun dakwah, sehingga para pendengar ataupun pecinta Al-Mursyidin ini bisa kembali kuat ataupun seperti apa gitu? Begini, jadi kalau dalam
dunia persolawatan ataupun bisa dinamakan seorang vokalis solawat ya, vokalis qasidah atau solawat, itu tergantung penyampaiannya, Mas. Ya, memang betul-betul yang namanya solawat itu tidak akan ditolak ya, pasti mendapatkan pahala, pasti akan mendapatkan balasan. Namun terlepas dari itu ada yang namanya apa ya, himmah, girohnya lain-lain gitu ya, himmahnya lain-lain. Orang vokalis yang bisa melantunkan solawat, menyampaikan gitu ya, menyampaikan solawat, lantunan solawat itu ketika bisa menyambungkan atas pendengarnya, insya Allah dari pendengar itulah nanti yang akan kita dapatkan mereka semakin cinta terhadap baginda Nabi Muhammad SAW. Itu kalau udah di mahkomah di seperti itu agak lumayan udah tinggi ya, para vokalis-vokalisnya ya. Orang bilang itu vokalis-vokalis menamakannya dengan dognya sudah nyampe, ya dognya sudah nyampe, insya Allah ya mereka akan mengikuti kita dengan sendirinya. Dia akan merasa asik, merasakan tenang, adem gitu. Kalau ada ketenangan di dalamnya gitu ya, Ustaz ya. Ini dan itu ternyata bisa menambah keimanan kita. Betul. Keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kemudian bisa menambah kecintaan kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya marratan wahidatan sallallahu alaihi biha asyra. Di situ terdapat fadilah-fadilahnya sholawat yang sangat luar biasa. Membaca satu kali sholawat aja kepada Kanjeng Nabi, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmatnya 10 kali. Wah, banyak sekali ini diskon diobral. Istilahnya diobral ini pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini merinding loh ya pemirsa yang ada di rumah ya, karena memang ini belum dengar suaranya, cengkoknya, lengkukannya dari Ustadz Nizar ya. Ini matur suwun sangat, ini satu experience walaupun ini hanya sebentar ngobrol sedikit, tapi ini mungkin bisa menggugah teman-teman semuanya yang menyaksikan ini bahwa ternyata sholawat ini juga bisa menjadi sebuah media, yaitu media dakwah yang baik untuk meningkatkan keimanan kita sama Allah Subhanahu wa taala ya. Betul sekali. Sehat selalu Ustadz. Sukses selalu untuk Al-Mursyidin, semakin moncer. Buat pemirsa yang ada di rumah juga jangan kemana-mana, karena nanti kita juga bakal ngobrol tentunya bareng personil ataupun para anggota dari Al-Mursyidin. Tetap di program Lawang Surga, banyak jalan menuju surga. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya ayyuhan nabi
sudah bersama dengan teman-teman anggota dari Al-Mursyidin Bersolawat tanpa batas. Masya Allah, ini luar biasa ya pemirsa ya. Insyaallah. Hair ya? Insyaallah, insyaallah. Ini nggak hair tapi ajib gitu pemirsa. Ini teman-teman kabarnya baik ya semuanya ya? Alhamdulillah. Oke, ini buat pemirsa yang ada di rumah, ini sebenarnya anggota Al-Mursyidin ini ada 16 anggota, tapi ini sebagian karena kalau mamanya datang semuanya ataupun framing semuanya kayaknya nggak cukup gitu kan ya. Oke, kita kenalan satu-satu terlebih dahulu ya, biar pemirsa yang ada di rumah tentunya sayang gitu. Karena tak kenal maka Tak sayang. bukan tak cinta. Oke, silakan dari Mas terlebih dahulu, monggo. Iya, perkenalkan. Pakai dong klip audio-nya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Faruk Amin Al-Munsyidin, Kota Batik Pekalongan. Terima kasih. Next. Dan nama saya Muhammad Slamet Mulyo dari Al-Mursyidin Pekalongan. Oke. Lagi kita ke samping terus ke belakang. Nama saya Muhammad Nurul Fuadi Al-Munsyidin. Oke. Dan nama saya Muhammad Fakihuddin dari Al-Munsyidin. Masya Allah. Terus lanjut. Nama saya Vicky Al-Munsyidin Pekalongan. Nama saya Aminuddin Al-Munsyidin. Luar biasa. Nama saya Abdul Rozak dari Al-Munsyidin Pekalongan. Nama saya Yusuf Iswandi dari Al-Munsyidin Pekalongan. Masya Allah ya, luar biasa. Boleh tepuk tangan lu buat teman-teman. Ini kalau mamanya anak-anak milenial seperti ini ya pemirsa ya. Jadi di wawancara malah sahur-sahur gitu. Ada celutukan-celutukan khas Pekalongan. Masya Allah. Masih di program Lawang Surga tentunya. Banyak jalan menuju surga. Nah kalau tadi kita sudah ngobrol, berbincang dengan pembinanya. Sekarang kita bersama dengan anggotanya. Sebenarnya Ustadz Nizar juga masih berkiprah juga sebagai vokalis gitu kan ya. Nah sekarang Aziz pengen tanya terlebih dahulu sama Tolib ya. Lu Tolib namanya kan? Tolib. Raja. Ini sebenarnya kalau bercanda ya, tapi mereka ngajakin bercanda duluan pemirsa, jadi bercanda nggak apa-apa. Oke, kalau ini teman-teman Al-Mursyidin ini bisa sharing nggak sih sama buat pemirsa yang ada di rumah? Kan kita membahas ya perihal ternyata musik ini bisa menjadi salah satu media dakwah gitu kan ya. Untuk argumentasi ataupun apa ya kata-kata atau kalimat tersebut, setuju nggak? Setuju sih. Setuju. Sangat setuju. Sangat setuju. Apa dong kasih alasannya why gitu? Ini Sangat jadi pakai. setuju banget. Ya Mas Aziz sangat setuju. Alasannya? Alasannya. Ya, Saya jomblo. bukan. Bukan. Sudah nikah. Oh, udah nikah. Punya anak kok Nanti satu. dimarahin ya sama Iya. istrinya kalau lihat ya. Alasannya satu, kita sebagai umat Rasulullah SAW nomor satu ingin mendapat syafaat bincang fi yaumil qiyamah. Itu yang satu. Yang kedua, mengajak seluruh teman-teman khususnya di Kota Pekalongan lebih cinta dengan bersolawat. Karena Rasul kita, ya, gitu ya. karena solawat itu pahalanya terutama besar sekali. Masya Allah. Kita dengan niat pamer atau apa itu udah pahalanya besar sekali, sudah diterima insya Allah dari ilahi. Sekarang kita move ya, coba pinjam nggak apa-apa ya Mas ya. Oke. Jangan dilempar-lempar dong, nanti di belakang ada sendiri. Jadi kalau mamanya kita berbicara, kalau Mas Guru sendiri ini, kan ini sudah bergabung bersama Al-Mursyidin dari tahun berapa kalau boleh tahu? Dari SMP. Dari SMP, berarti tahun berapa ya? Tahun 2014, 2014 ya, udah lama banget ya, hampir 9 tahun, 8 tahunan ya. Lebih bahkan pemirsa. Nah, di perjalanan ini nggak sih apa tuh namanya, ada nggak sih cerita tentang oh ya ternyata benar ya bahwa musik ini bisa menjadi salah satu media apa tuh namanya dakwah gitu. Di titik mana sih ataupun di posisi mana sih kalau musik itu sebagai media dakwah gitu menurut pandangannya Mas? Alasan kenapa musik hadroh bisa menjadi media dakwah karena isi dari sholawat itu kan betul, ya. memuji kepada Nabi Rasul Muhammad kita gitu ya.
Tapi ini bener ya pemirsa ya, dengan experience-nya teman-teman di sini yang sudah bergabung puluhan tahun tentunya bersolawat, mengajak masyarakat tidak hanya di Kota Pekalongan saja ya, tapi juga di luar Kota Pekalongan untuk bisa apa ya, ibaratnya mendekatkan diri sama Rasul kita, Rasulullah SAW, kemudian sama Allah Subhanahu Wa Taala melalui tentunya apa ya, solawat-solawat dari Al-Mursyidin ini tersendiri ya. Oke, kalau kita coba ke belakang. Oke. Mas Fakih ya, Mas Fakih, kalau Mas Fakih sendiri gimana Mas Fakih? Saya apa tadi? sengaja saya tidak ulangi. Mas Fakih kayaknya apa ya, raganya di sini tapi ininya di kasur ya Mas Fakih. Jiwanya di kasur. Mas, perjalanan ikut atau bergabung dengan Al-Mursyidin ini setuju nggak sih Mas Fakih kalau mamanya musik itu sebagai media dakwah gitu Mas? Oh ya, sangat setuju sekali. Alasannya apa Mas Fakih? Alasannya kita anak-anak muda khususnya kalau nggak bersolawat mau ngapain lagi? Benar ya. Terus saya tidur lebih baik bersolawat. Iya gitu. dong. Lanjut Mas Fakih. Senang gitu ya? Iya, selama ini saya mengikuti hadroan dari Al-Mursyidin ini ya sangat senang sekali. Senang, ya. Bisa bersolawat, bisa ketemu para ulama. Bisa meningkatkan rasa ini nggak sih Mas Fakih, ibaratnya apa ya, keimanan kita sama Allah Subhanahu Wa Taala kita, kecintaan kita gitu yang dirasakan sama Mas Fakih sendiri ya, sama Rasul kita gitu ketika sering bersolawat gitu. Bersolawat, iya. Apa itu dampaknya kepada diri saya sendiri ya sangat. Satu aja contohnya apa Mas Fakih? Apakah sekarang sholatnya ketika tidak selalu tepat waktu atau seperti apa gitu, sampling di in real life-nya, kehidupan nyatanya? Kalau di kehidupan nyata saya itu apa, dampaknya ke kepribadian saya sendiri pada sifat. Jadi kayak lebih cooling down, lebih kalem, lebih kalem, tidak ibaratnya apa ya? Tidak kayak sebelumnya. Oke, ini luar biasa sekali ya pemirsa ya. Ini perjalanan teman-teman. Terima kasih Mas Fakih sudah berbagi sharing ini. Coba sama jangan sesepuh dong. Ini yang paling muda gitu kan. Monggo silakan Mas, bisa ceritakan mungkin untuk monggo. Musik sebagai media dakwah. Kami sebagai media musik di sini, khususnya di Rebana. Ya, alhamdulillah kami menjalani dengan enjoy dan Jawa ini Inggrisnya British mendapatkan semacam ya keberkahan dalam bermaulid, bersolawat. Betul ya. Berkah itu nyata ya di dalam kehidupan sehari-hari ya. Nyata. Kalau Mas sendiri udah bergabung di Al-Mursyidin dari tahun berapa? Udah berapa lama gitu kurang lebih? Kurang lebih 5 tahun, 6 tahun. Penjajahan. Ini anak-anak muda tapi jahat-jahat ya, julid-julid. Luar biasa itu. Luar biasa, tapi tetap stay cool ya Mas Bro ya. Oke, luar biasa. Tapi ada nggak sih pengalaman seru di dalam Al-Mursyidin ini? Kan sepertinya dari awal Al-Mursyidin ada ya bareng sama Ustadz Nizar ya. Ada nggak satu hal yang terkesan gitu bisa diceritakan atau share sama pemirsa yang ada di rumah mungkin? Untuk yang terkesan itu mungkin ini ya, ketika kita diundang di tempat yang agak tinggi-tinggi itu, nah itu di dataran tinggi ya, itu perjalanannya itu sangat terkesan sekali. Buat pemirsa yang ada di rumah bisa dimengerti ya body language ya. Ini anggota Al-Mursyidin, Masya Allah tabarakallah. Saya tidak bisa menerjemahkan satu-satu. Bisa bersolawat bersama masyarakat. Sudah masyarakat. Oke, terima kasih banyak Mas ya. Semoga sehat selalu ya. Yang di sana sehat semuanya ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, buat pemirsa yang ada di rumah. Ini sisi lain tentunya ya dari teman-teman Al-Mursyidin, Masya Allah ini masih muda, kemudian juga apa ya ibaratnya mau bersolawat. Lucu-lucu. Itu sudah pasti kalau lucu-lucu ya. Jadi memang kalau kita kembali lagi bahwa di benang merah ya, bahwa musik ini sebagai media dakwah sudah dirasakan di masing-masing anggotanya. Kalau tadi lebih deep ataupun lebih dalam sudah disampaikan sama Ustadz Nizar selaku pembimbing dari Al-Mursyidin ini, kita tahu ya bahwa benar dengan kita bersolawat otomatis kita sudah berdakwah gitu kan, untuk meningkatkan ketakwaan kita sama Allah Subhanahu Wa Taala, meningkatkan kecintaan kita kepada Rasul kita Rasulullah SAW ya. Dan semoga teman-teman Al-Mursyidin ini tetap langgeng ya, istiqomah untuk seperti ini terus.
Dan buat pemirsa yang ada di rumah juga tidak terasa nih, Aziz harus pamit undur diri di hadapan pemirsa. Jangan sampai lupa untuk terus saksikan program Lawang Surgo yang ada hanya di Batik TV. Saya Aziz Mahendra pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Mughram qalbi bihubbika mughram ya Mustafana al-Mukarram ya Rasulullah. Pemirsa Batik TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini akan coba saya bawakan tema pandangan Islam tentang musik sebagai media dakwah. Kesenian atau seni dalam Islam berperan untuk membimbing manusia kepada akhlak yang mulia dengan pembelajaran positif yang tidak keluar dari syariat-syariat Islam. Adanya kesenian dalam Islam bertujuan untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan mencari ridho serta mengagungkan baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata bermusik bukanlah sesuatu yang dilarang dalam ajaran Islam. Umat muslim diperbolehkan mendengarkan musik dan lagu asalkan tidak berlebihan serta tidak menimbulkan hal-hal yang menyebabkan keburukan. Jumhur ulama madhab Syafi'iyah berpendapat bahwa boleh mendengarkan nyanyian yang tidak diiringi dengan musik ataupun dengan musik. Seni bermusik dan bernyanyi pada dasarnya adalah dalam hukum fikih yaitu mubah. Hal itu setidaknya merujuk pada dua kitab, yaitu kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali dan Al-Faqih Al-Madahib Al-Arba'ah karya Syekh Abdurrahman Al-Jaziri, dan juga sejumlah nama sahabat Nabi, tabi'in, serta ulama yang memperbolehkan bermusik. Hujatul Islam Al-Imam Al-Ghazali memberikan apresiasi begitu tinggi terhadap musik, nyanyian, dan seni. Dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 2
halaman 273. Ia menyampaikan kata-kata indah yang artinya bahwa orang yang jiwanya tak bergerak oleh semilir angin, bunga-bunga, dan suara seruling musim semi adalah dia kehilangan jiwanya yang sulit terobati. Juga dari sanad Muslim disampaikan bahwa innallaha jamilun yuhibbul jamal, bahwa sesungguhnya Allah maha indah dan menyukai keindahan. Apakah ada manfaat apabila kita mendengarkan musik? Ternyata ada, pemirsa. Penelitian menunjukkan bahwa ada beragam manfaat musik untuk kesehatan, seperti menenangkan pikiran, memberi energi pada tubuh, mengelola rasa sakit, dan mendengarkan musik yang lembut juga dapat menurunkan detak jantung, tekanan darah, hingga melancarkan pernafasan. Kalaupun madorotnya ada, bermusik menjadi haram jika mengandung unsur kemungkaran maupun kemaksiatan. Dan juga haramnya bermusik lantaran terdapat fitnah yang berarti keburukan dan dosa. Musik menjadi haram bila membuat orang yang mendengarnya meninggalkan kewajiban sebagai seorang muslim. Menurut beberapa tokoh muslim seperti Imam Al-Ghazali dan Jalaluddin Ar-Rumi, bahwa musik merupakan suatu hal yang berpengaruh bagi kehidupan manusia, baik yang positif maupun negatif. Pemirsa Batik TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa musik berpengaruh terhadap kehidupan jiwa seseorang. Bila musik itu berisikan hal-hal yang baik, maka jiwanya akan menyerap hal yang baik. Begitu sebaliknya. Musik dapat memberikan gairah dalam hidup beragama dan mendekatkan diri kepada Sang Khalik. Berdakwah dengan menggunakan media kesenian termasuk seni musik merupakan kebutuhan yang sangat mendesak untuk saat ini, sebab dakwah dengan media musik bermakna sebagai amar ma'ruf nahi mungkar dan juga membangun intuisi umat. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.